Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kita dapat orderan rakitan PC yang datangnya dari luar kota Medan dikit ya. Kebetulan ini yang order dengan Bang Torang Sirait, asalnya dari Kabupaten Toba Samosir ya, sekitar 3-4 jam lah dari Medan ya teman-teman. Jadi spesifikasinya menggunakan Intel Core i7 14700F, i7 Gen 14 ya teman-teman. Dan juga VGA-nya RTX 4070 Super dari Zotac. Kebetulan Bang Torang Sirait ini kemarin mengorder yang berwarna hitam, tapi entah gimana ganti jadi warna putih gitu. Tapi VGA kami yang RTX 4070 Super itu nggak ready yang warna putih. Jadi VGA-nya itu tetap yang berwarna hitam ya teman-teman. Dan juga spesifikasi lengkapnya Intel Core i7 14700F menggunakan motherboard ASRock B760M Pro A Wi-Fi yang sudah DDR5. Dan juga RAM-nya juga DDR5 dari tim Delta, RGB 2x16GB 5600 MHz. Dan juga VGA-nya ya Zotac RTX 4070 Super yang berwarna hitam. Dan juga power supply ini menggunakan MSI MAG A750GL yang sudah PCI 5. PSU MAG A750GL ini colokan 12 VA PWR-nya itu nanti dia bisa langsung ke VGA gitu. Jadi kita nggak perlu pakai converter atau adapter atau sejenisnya lah gitu. Dan juga 12 VA PWR-nya itu colokannya akan berwarna kuning. Jadi ketika teman-teman nyolok kabel tersebut, kalau dia kurang ketat akan kelihatan karena dia warnanya kuning. Jadi kuningnya akan kelihatan kalau dia kurang ketat. Ya seperti yang kita tahu sebelum-sebelumnya ya. Karena 12 VA PWR itu kan sering kejadian. Walaupun memang belum terjadi di Indonesia, tapi kan kita menghindari kemungkinan meledak, kemungkinan terbakar gitu. Dan juga fan-nya menggunakan PC cooler yang 3-in-1 berwarna putih nanti. Jadi semua fan dan semua RGB-nya termasuk cooler, fan, dan juga RAM itu akan sinkron dalam satu aplikasi. Kalau ASRock di motherboard, nama aplikasinya ASRock Polychrome Sync. Oke, dan juga casingnya menggunakan dark flash DK415M yang berwarna putih. Oke, terima kasih banyak Bang Torang Sirait. Ini ordernya akan kami proses dulu, akan kami rakitkan sebaik mungkin dan serapi mungkin. Dan juga nanti kita akan coba bersama-sama lah teman-teman menggunakan Cinebench R23 untuk stress test si CPU, dan juga 3D Mark Time Spy untuk stress test si VGA, dan juga kita akan bermain game, beberapa game lah, termasuk game terbaru Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank, Red Dead Redemption 2 mungkin, dan juga Cyberpunk 2077, dan yang terakhir game sejuta umat, Valorant ya teman-teman. Oke, kita akan coba dalam beberapa resolusi Full HD 1440p dan juga resolusi paling tinggi saat ini ya 4K. Walaupun ada 8K ya, tapi monitornya belum ada yang punya gitu. Sedangkan 4K aja masih susah, apalagi 4K yang 144Hz itu harganya masih luar biasa mahal. Oke, nanti akan kita coba sama-sama dan akan kita coba bermain game lah. Oke, teman-teman, mau ikutin ya. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Oke teman-teman, jadi semalam kita udah ngetes stress test menggunakan Cinebench R23 untuk si CPU atau prosesor. Jadi teman-teman bisa ngelihat ya di sini. Ini semalam waktu saya tes itu nggak sempat saya recording. Jadi skor yang dihasilkan itu sekitar 14.579. Dan bisa terlihat temperatur maksimumnya nggak lebih dari 80 lah. Jadi termasuk cukup oke. Liquid cooler dari Thermalright ini untuk meredam panasnya i7 14700F. Tapi memang untuk sekarang Intel ya, khususnya untuk Gen 12 13 14, power limitnya itu udah nggak kami lepas kayak dulu lagi. Dulu kan kita semua lepas 4095 kan. Tapi nyatanya dari Intel katanya nggak boleh gitu. Ya memang belakangan ada masalah sih di beberapa game. Nggak tahu sih, kami nggak pernah kena. Tapi mudah-mudahan nggak kena sih. Intinya kita tetap ngikutin spesifikasi dari si Intel untuk PL1 dan PL2-nya, power limit 1 dan juga power limit 2. Dan juga di foto kedua, nah ini untuk skor CPU Z-nya itu bisa terlihat untuk multi thread-nya sekitar 12-an ribu ya, dan juga untuk single thread-nya itu sekitar 800-an. Ya bisa terlihat juga di sebelah kanannya teman-teman, temperatur yang dihasilkan itu nggak tinggi, dalam batas wajar. Sebenarnya apalagi zaman sekarang ya, prosesor Intel itu bisa jalan sampai dengan 100 derajat Celcius. Tapi memang di prosesor modern ketika kita jalan 100 derajat Celcius dia bakal
mulai tel gitu atau turun clocknya untuk adjust temperaturnya. Jadi di saat itu memang contohnya mungkin kita pakai prosesor Intel yang paling tinggi saat ini i9 14900K. Mungkin di saat itu kita akan butuh liquid cooler yang jauh lebih bagus gitu, seperti custom water cooling. Jadi kita bisa tetap maintain clocknya di clock yang tertinggi tanpa kepanasan, tanpa temperaturnya melewatin 100 derajat Celcius tersebut. Oke teman-teman, jadi mungkin video selanjutnya akan kami rakitkan PC yang menggunakan Intel Core i9 14900K. Tapi ya coolernya nggak pakai itu sih, coolernya pakai cooler master PL Flux ya kalau nggak salah. Tapi nanti itulah di video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi PC-nya udah selesai ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat dari task manager, prosesor menggunakan Intel Core i7 14700F dan juga RAM-nya 32GB, DDR5 5600 MHz. Ini XNP-nya udah naik ya teman-teman. VGA-nya menggunakan RTX 4070 Super. Ini VGA-nya dari Zotac teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai bisa terlihat di CPU Z prosesornya menggunakan i7 14700F, i7 14700F, dan juga mainboardnya menggunakan ASRock B760M Pro A Wi-Fi DDR5 ya teman-teman. Dan juga memorinya DDR5 ya teman-teman. Ini mungkin karena CPU Z saya belum update nih, makanya nggak kelihatan di memori ini. Grafiknya menggunakan Zotac RTX 4070 Super. Oke teman-teman, jadi seperti biasa game yang akan kita coba itu game terbaru saat ini di PC, game Ghost of Tsushima. Resolusi yang akan kita gunakan itu Full HD 1440p dan juga 4K ya teman-teman. Oke, kita coba Full HD dulu ya teman-teman, dan juga VSync-nya kita matiin. Upscaling metodenya DLSS dengan DLSS. Oke, DLSS frame generation ya teman-teman. Ini hanya bisa digunakan untuk RTX 40 series ya, untuk DLSS frame generation. Kita coba grafiknya yang very high. Oke teman-teman, jadi FPS yang dihasilkan itu cukup baik, sangat baik, 172, 170-an lah pokoknya. Dan juga ya memang teman-teman bisa ngelihat RAM yang digunakan itu udah 12GB padahal cuma main game aja. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau ngerakit PC bisa pertimbangin RAM yang lebih besar, yaitu 32GB mungkin 2x16 lah gitu. Oke, ini sekitar 160-an, 170-an. Oke, kita coba selanjutnya di resolusi yang lebih tinggi lagi, 1440p atau 2K ya teman-teman. Tapi memang kalau VGA ini RTX 4070 Super, sweet spot-nya itu sebenarnya di 2K kalau menurut saya ya, untuk game AAA. Oke, di 2K FPS yang kita dapetin atau yang dihasilkan itu sekitar 150-an. Ini FPS yang sangat-sangat playable. Jadi teman-teman mungkin bisa pasangkan PC ini dengan monitor 2K yang 1440p yang 170Hz gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan resolusi yang lebih tinggi lagi, 4K ya. Oke, FPS yang dihasilkan cukup baik. Ya, 100-an. Ya, mungkin ini karena pakai DLSS frame generation ya, makanya dia agak bagus. Oke teman-teman, jadi FPS-nya sangat-sangat baik walaupun settingannya very high. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan resolusi yang Full HD, tetap Full HD, tapi frame generation-nya kita matiin biar sama seperti video kita sebelumnya gitu, untuk perbandingan lah teman-teman. Oke, frame generation-nya kita matiin dulu. Dan ini kita coba dari Full HD dulu ya teman-teman. Oke, FPS yang kita dapetin ya sedikit lebih rendah ya, 150-an, 140-an tanpa DLSS frame generation. Oke, kita coba resolusi yang lebih tinggi lagi, 1440p. Oke, FPS yang kita dapetin sekitar 120-an. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan resolusi yang lebih tinggi lagi, itu yaitu 4K. Dengan 4K, tapi DLSS frame generation-nya itu mati. Oke, jadi bisa terlihat ya teman-teman, jadi tanpa DLSS frame generation, frame-nya atau FPS yang dihasilkan itu sedikit lebih rendah, jadi 70-an, 80-an. Oke, kita sudahin dulu untuk Ghost of Tsushima. Oke teman-teman, jadi mohon maaf karena mungkin keterbatasan waktu ya, jadi untuk saat ini game yang bisa kita testing bersama itu cuma Ghost of Tsushima. Semoga selanjutnya di kesempatan yang lain kita bisa dapat orderan yang hampir-hampir mirip dan juga bisa kita tes sama-sama. Oke teman-teman, jadi setelah ini PC-nya
akan kami packingkan dan juga kami packing dengan rapi lah, dan kami kirim langsung ke kota tujuannya, itu di daerah Kabupaten Toba Samosir. Oke, terima kasih banyak Bang Torang Sirait atas orderannya di kami di MIJ Komputer. Oke, buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, langsung aja datang ke toko kami Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno, atau boleh WhatsApp dulu di 081 1618 1628. Dan juga buat teman-teman yang mau melihat paketan PC, bisa kunjungi Tokopedia, cari aja MIJ.com, atau website kami www.mijcom.id. Dan juga buat teman-teman yang mau melihat PC rakitan kami sebelumnya atau portfolio kami, bisa kunjungi Instagram kami @mijcom. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.